Bab 1734. Cecil datang. Bersama dengan Paula dan Anne menarik Tracy. Tracy ambruk di tanah. Kemudian dia menangis terseduh-seduh. Paula ingin memeluknya. Tapi Tracy langsung berkata, "Menjauhlah dariku." Tracy dan Billy terus melakukan kontak fisik. Dia takut dia akan terinfeksi virus dan menginfeksi Paula dan yang lainnya. Paula menangis dan melangkah mundur. Melepas jaketnya dan memakaikannya pada Tracy. Tidak lama kemudian, Thomas tiba bersama Lily dan yang lainnya. Lily meminta Tracy untuk mengenakan pakaian isolasi kuman, memapahnya ke kursi roda dan membawanya turun untuk melakukan pemeriksaan. Para pengawal mendorong Daniel ke atas, dan melaporkan padanya apa yang terjadi malam ini. Daniel menundukkan kepalanya dan tidak berkata apapun. Sampai dia datang ke kamar isolasi dan melihat Tracy. Dia baru mengangkat kepalanya, mengangkat sudut bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. "Suamimu ada di sini. Jangan takut. Jangan mendekat." Tracy menangis dan menggelengkan kepalanya. Dia takut ia sudah terinfeksi dan menularkannya padanya. Daniel menghampirinya dengan kursi rodanya, memeluknya dengan paksa, dan membelai rambutnya dengan lembut. "Aku pernah bilang, kalau kamu sakit, kita akan sakit bersama. Kalau kamu mati, kita mati bersama." Tracy melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia menangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan besar bagi Tracy. Sebenarnya, ketika Billy membakar villa sisi selatan, dan berpura-pura menjadi Daniel, dia sangat membencinya. Tapi ketika dia melihatnya mati dengan mata kepalanya sendiri, dia merasa sedikit bersalah dan sedih. Tracy selalu berpikir bahwa sebenarnya Billy adalah orang baik. Tapi dia dibutakan oleh kebencian dan dimanfaatkan oleh Samuel, mengarahkannya ke jalan yang salah. "Sudah, istirahatlah. Aku harus mengurus sesuatu." Daniel tahu bahwa masalah ini tidak mungkin sesederhana itu. Pasti ada orang di balik tragedi malam ini. Billy mengatakan sebuah nama sebelum dia meninggal. Tracy menyeka air matanya dan berkata sambil terisak. Dia bilang, "Friska Amberson." Sebelum Tracy mengatakan nama itu, mata Daniel langsung memancarkan cahaya dingin. Daniel sangat pintar. Baru mendengar sedikit, tapi sudah langsung tahu siapa dalang di balik semua itu. Daniel menyesal kenapa dia tidak bersikap tegas pada Friska dan memberinya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Sekarang, saatnya untuk membereskan masalah ini. Tracy sedikit terkejut. Dia belum berkata apa-apa, tapi tidak disangka Daniel dapat menebak siapa dalang dari semua ini. "Kamu istirahat saja dengan baik." Daniel menyentuh wajah Tracy, menggerakkan kursi roda, menutup pintu, dan memberi perintah pada Paula dan Lily. "Jaga dia baik-baik." "Baik, Tuan Daniel, jangan khawatir." Paula dan Lily mengangguk. "Tingkatkan keamanan. Aku tidak akan membiarkan hal lain terjadi lagi." Daniel memberi perintah pada Thomas. "Baik." Thomas menundukkan kepalanya dan menerima perintah. "Sudah diatur. Kamu ikut denganku." Daniel memberi perintah pada Ryan. "Baik, rumah sakit sudah menyediakan satu kamar untuk Daniel." Pertama-tama, Daniel memerintah dengan sungguh-sungguh, "Makamkan Billy dengan baik, atas nama keluarga Wollens." "Baik." Ryan mengangguk. Selain itu, sorot mata Daniel tiba-tiba menjadi tajam. "Umumkan, kita akan menyerang grup Deong-nam secara besar-besaran." "Baik." Ryan segera pergi untuk mengatur semuanya. Menyeluruh, cepat dan rapi. Mata Daniel bersinar dengan sorot mata yang menakutkan. "Dalam seminggu, aku ingin grup Deong-nam benar-benar menghilang dari dunia bisnis." "Mengerti." Ryan mengangkat alisnya. Sudah lama Daniel tidak sekejam ini. Bahkan sejak dia mengenal Tracy, dia menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya. Bahkan jika terkadang ada masalah bisnis, Daniel akan menanganinya dengan tenang. Tapi hari ini, semua yang dilakukan Friska secara langsung menyinggung Daniel. Dia tidak akan sungkan lagi. Tidak akan ada lagi toleransi. Begitu Ryan mengirimkan perintah, Friska meneleponnya. Daniel langsung memblokir nomornya dan memutuskan semua kontak. Bab 1735. 3 hari berikutnya, saham grup Deong-nam mulai turun drastis. Muncul masalah di semua aspek investasi. Dan beberapa proyek besar yang dibicarakan sebelumnya semuanya tidak berhasil. Friska mencoba segala cara,
tapi tetap tidak berhasil menstabilkan situasi. Dia tahu bahwa grup Wollens yang menekannya. Jadi dia mati-matian menghubungi Daniel. Bahkan dia sampai datang ke grup Skywell untuk bertemu dengan Daniel. Dia ingin berbicara baik-baik dengannya. Tapi Daniel terus menghindarinya. Pada hari kelima, grup Deong-nam sudah tidak bisa bertahan lagi. Sahamnya jatuh ke titik paling rendah. Semua proyek ditangguhkan. Investor menarik investasi mereka. Dan semua rantai modal terputus. Bank telah mengeluarkan peringatan terakhir. Jika uang itu tetap tidak dibayarkan, maka bank akan melikuidasi perusahaannya. Friska baru saja menjabat sebagai presidir grup Deong-nam selama 20 hari. Tapi masalah besar telah muncul. Pemegang saham keluarga Amberson menyalahkannya dan bersama-sama menyeretnya ke pengadilan. Friska tidak bisa menghadapi situasi saat ini. Dia tahu bahwa Daniel ingin grup Deong-nam hancur dalam 7 hari. Dan dia juga tidak akan hidup sampai hari ke-8. Orang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah orang yang membuat masalah ini. Dan hanya Daniel yang bisa menyelesaikan semua ini. Friska beberapa kali datang ke grup Skywell untuk menemui Daniel. Tapi Daniel terus menghindarinya. Dia juga pergi ke villa sisi utara. Tapi tetap tidak dapat menemuinya. Akhirnya dia hanya menunggu di pintu masuk rumah sakit, tempat Tracy berada. Dia berpikir, jika Daniel tidak ke kantor dan tidak ke villa sisi utara, dia tidak mungkin tidak datang ke rumah sakit kan. Friska juga menerima kabar bahwa Sanjaya sudah tidak bisa bertahan lagi. Dan malam ini beberapa direktur telah tiba di rumah sakit, termasuk Direktur Tony. Benar saja, Friska bertemu mobil Daniel di pintu masuk rumah sakit. Dia bergegas maju untuk menghentikan mobil, dan mengetuk jendela dengan cemas. Presidir Daniel, mari kita bicara. Aku mohon, 10 menit saja. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Daniel mengabaikannya. Mobil berhenti. Pengawal memapahnya keluar dari mobil dan duduk di kursi roda, bersiap naik ke atas. Presidir Daniel, aku mohon, berikan aku kesempatan sekali lagi. Presidir Daniel. Friska berteriak dengan cemas. Daniel sama sekali tidak mempedulikannya. Pengawal keluarga Wollens menghentikannya dan para pengawalnya, pada jarak yang aman, tidak membiarkannya mendekat. Melihat Daniel pergi, Friska tiba-tiba mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke lehernya dengan putus asa, berteriak dengan marah. Daniel, kamu ingin aku matikan? Aku akan mati sekarang. Teriakannya menarik perhatian semua orang yang lewat di sekitarnya. Banyak orang yang lalu lalang di rumah sakit, dan banyak pasien, serta anggota keluarga yang mengelilingi mereka. Pada saat ini, Friska sangat putus asa. Dia menatap Daniel dengan air mata mengalir di wajahnya, dan bertanya dengan penuh emosi. Daniel, aku membantumu ketika kamu dalam kesulitan. Demi menyelamatkan putramu, aku melawan ayahku. Demi membantumu menstabilkan perusahaan. Aku bahkan mengungkap kejahatan ayahku. Cinta dan kasih sayangku padamu sangat tulus. Tapi, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Sambil mengatakan ini, Friska sambil berlinang air mata, seolah-olah dia adalah korban yang malang. Sedangkan Daniel adalah orang yang tidak tahu terima kasih, malah membalas kebaikannya dengan balas dendam. Orang-orang di sekitar tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Banyak yang mulai berdiskusi. Bahkan sampai ada beberapa orang yang mulai menuduh Daniel sangat kejam. Daniel menatap Friska dengan dingin, seperti melihat badut. Nona Friska, apa yang sudah Anda lakukan? Anda yang paling tahu dengan jelas. Rian menjawab dengan dingin. Sekarang perusahaanmu sedang dalam masalah. Seharusnya kamu kembali dan menyelesaikannya. Tidak ada gunanya membuat masalah di sini. Menyelesaikan? Menyelesaikan apa? Friska berteriak dengan penuh amarah. Grup Wollens berusaha keras untuk menekan grup Deong-nam. Hanya dalam 5 hari, grup Deong-nam sudah benar-benar runtuh. Daniel, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Bahkan memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tidak punya hati nurani? Daniel tidak ingin berdebat dengannya. Jadi dia hanya menunjuk ke lantai atas dan berkata dengan dingin. 5 hari yang lalu, ketika Billy jatuh dari atas, kamu seharusnya sudah menduga apa yang akan terjadi hari ini. Bab 1736. Friska tertegun sejenak. Matanya berkedip.
Tapi dia berpura-pura tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Billy meninggal. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, seharusnya kamu jelaskan pada polisi. Daniel sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Dia memberi isyarat. Kemudian Hartono mendorongnya pergi meninggalkannya. Tunggu, Friska bergegas menghentikannya. Dan berkata dengan penuh emosi. Daniel, kamu pernah berjanji. Kamu tidak akan menyentuh grup Deongnam. Aku memang berjanji padamu. Dan aku sudah melakukannya. Daniel memandangnya dengan dingin. Kalau tidak, berdasarkan apa yang ayahmu lakukan, grup Deongnam pasti sudah musnah saat aku kembali. Mana mungkin bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang, kenapa kamu melakukan ini? Friska tidak mengerti. Apa karena Billy? Dia sudah membakar rumahmu dan hampir membunuhmu. Dia pantas mati. Jika dia bersalah, maka hukumlah sesuai peraturan hukum, bukan malah membunuhnya. Daniel menggertakkan giginya dan berkata, selain itu, kamu ingin melukai Tracy. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuhnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Aku tidak berhenti membuat alasan. Daniel memotongnya dan berkata dengan kesal, bawahanmu telah mengakui hal buruk yang kamu lakukan. Dan aku juga sudah mengumpulkan bukti dan menyerahkannya ke polisi. Sebentar lagi, kamu akan masuk penjara. Apa? Friska tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Daniel tidak hanya akan menghancurkan perusahaannya, membuatnya bangkrut dan membuatnya tidak memiliki apapun, tapi juga akan mengirimnya ke penjara. Dia merosot ke tanah, mencengkeram belati dengan erat, dan bertanya dengan putus asa, Tracy yang membuatku jadi seperti ini. Aku hanya membalasnya. Kesalahan apa yang sudah aku lakukan? Kenapa kamu ingin menghancurkan semuanya? Apa yang Tracy lakukan padamu? Daniel berteriak dengan marah. Kamu berhubungan dengan Billy. Itu rencana ayahmu. Jika ingin membenci, kamu harusnya membenci ayahmu. Apa hubungannya dengan Tracy? Saat itu, dia ada di kamar. Dia melihatku bersama dengan Billy. Tapi dia tidak menyelamatkanku. Dia sengaja melakukannya. Friska menangis dengan kencang. Selain itu, dia juga mencari seorang pasien AIDS untuk berhubungan dengan Billy. Ini semua rencananya. Hatimu jahat. Itu sebabnya kamu bisa berspekulasi seperti ini terhadap orang lain. Daniel sama sekali tidak ingin bicara dengannya. Aku tahu detailnya. Tracy tidak pernah menyakitimu. Dan dia tidak berniat menyakitimu. Itu hanya pemikiranmu sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Friska menangis sampai dia tersungkur di tanah. Meraih tangan Daniel dan memohon padanya. Daniel, percayalah. Dia benar-benar sengaja ingin menyakitiku. Sungguh, alasan kenapa aku terus mau berhubungan denganmu, itu karena kamu telah membantuku sebelumnya. Tapi, kamu masih saja keras kepala. Jadi tidak ada yang bisa kukatakan lagi. Daniel menepis tangannya. Jangan. Friska putus asa melihat Daniel pergi. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Kalau kamu seperti ini, kita mati bersama saja. Setelah mengatakan itu, Friska mengangkat belatinya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas untuk membunuh Daniel. Daniel mengedipkan matanya. Aura pembunuh tiba-tiba muncul. Tapi ia tidak bergerak. Friska berhenti tepat di depan jantung Daniel. Air matanya jatuh. Tangannya gemetar. Dia tidak memiliki keberanian untuk menusuknya. Seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya dan berteriak putus asa. Thomas yang berada di samping langsung mengambil belati yang ada di tangannya dan mendorong kursi roda Daniel menjauh. Untungnya tadi Friska berhenti tepat waktu. Jika tidak, dia akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Daniel, aku membencimu. Aku membencimu. Friska berteriak putus asa, seolah sedang memberitahu langit tentang ketidakadilan takdirnya. Daniel pergi tanpa menoleh ke belakang, dan memerintah, panggil polisi. Baik, bab 1737. Di lantai atas kamar pasien. Dari jendela Tracy melihat apa yang baru saja terjadi. Alisnya berkerut, ekspresinya sangat serius. Dia tahu bahwa semuanya akan segera berakhir. Dua orang yang bermasalah akhirnya telah dihadapi. Billy meninggal pada usia muda, dan Friska akan segera masuk penjara.
Semua masalah terpecahkan dan balas dendam sudah berakhir. Kehidupannya dengan Daniel akhirnya akan kembali damai dan tenang. Hanya saja, Tracy tidak merasa senang dan lega, malah merasa sangat sedih. Dia ingat kata-kata ayahnya bahwa dunia bisnis seperti medan perang. Jika tidak berhati-hati, maka akan jatuh ke dalam jurang neraka. Sekarang jika dipikirkan lagi, ternyata itu memang benar. Setiap orang berlomba-lomba ingin menempati posisi pertama. Semua orang ingin memiliki kekuatan paling tinggi. Jelas-jelas sudah serba cukup, tapi masih juga belum puas. Keserakahan dan keinginan seperti inilah yang membuat mereka jatuh ke neraka. Tracy, suara Daniel datang dari belakang, memotong pemikiran Tracy. Tracy menoleh. Thomas mendorong Daniel ke dalam kamar, membantunya duduk di sofa, lalu melangkah mundur, dan menutup pintu. Daniel merentangkan tangannya. Tracy berjalan mendekat dan bersandar ke pelukannya. Kamu melihat semuanya. Daniel dengan lembut mengelus wajahnya. Ya, Tracy mengangguk. Rupanya grup Deong-nam bertahan hidup dengan melahap aset orang lain. Dulu mereka sudah melakukan banyak hal buruk di negara Korea. Perusahaan seperti ini adalah virus di dunia bisnis. Tentu saja, menghukumnya adalah masalah hukum di negara Korea. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi karena Friska berani menyentuhmu dan mencelakai Billy, aku tidak bisa hanya duduk diam saja. Tapi, yang aku lakukan sekarang sudah merubah banyak hal. Menekan grup Deong-nam semata-mata hanya untuk mengungkap perbuatan jahat mereka, memberikan bukti kejahatan mereka pada polisi, juga memberi tahu mitra dan investor mereka tentang situasi itu. Bahkan Friska juga sama, Daniel menjelaskan dengan lembut. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dia juga sama. Ya, aku tahu. Tracy mengangguk dan melingkarkan lengannya di lehernya. Aku hanya berharap semua balas dendam ini akan segera berakhir, dan kita bisa menjalani kehidupan yang damai. Sudah berakhir. Daniel menepuk punggungnya. Semua masalah yang ada di grup Wollens telah diselesaikan. Sekarang semuanya sudah stabil. Dan masalah lainnya juga sudah selesai. Jangan khawatir. Tapi Tracy khawatir dia mungkin terinfeksi. Tubuhnya juga terluka di hari itu. Jika darah Billy masuk ke dalam lukanya, maka akan ada kemungkinan bisa terinfeksi. Meskipun tidak ada masalah dalam tes darahnya sekarang, infeksi AIDS terkadang dapat terdeteksi setelah 2 atau 3 bulan. Dia tidak berani bertaruh. Bodoh. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Daniel mencium keningnya. Bahkan jika sesuatu terjadi, aku akan tetap menemanimu. Kamu menemaniku. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Tracy sudah berhari-hari tidak melihat anak-anak. Dia sangat khawatir. Apa mereka menanyakanku? Tentu saja. Aku bilang, kamu sakit dirawat di rumah sakit. Daniel mengelus wajahnya dan berkata, percayalah padaku. Kita harus berani, kuat, dan menghadapinya dengan positif. Lihat Friska. Belum dipastikan apakah dia terinfeksi atau tidak. Dia sudah ketakutan seperti itu. Dibutakan oleh kebencian. Lalu melakukan hal-hal gila. Jadi, saat kita menghadapi sesuatu, pertama-tama kita harus memperkuat mental kita. Menghadapinya dengan tenang. Jangan membohongi diri sendiri. Mengerti? Aku mengerti, sayangku. Tracy mengangguk. Memeluk Daniel dengan erat. Pada saat ini, Tracy merasa Daniel seperti pohon besar, yang dapat melindunginya dari badai dan membuatnya merasa hangat dan nyaman. Bab 1738. 3 hari kemudian, Daniel menghadiri pemakaman Billy dan menguburkannya dengan baik. Polisi secara resmi menangkap Friska dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan. Grup Deong-nam telah melakukan banyak hal jahat selama bertahun-tahun. Dan sekarang semua perbuatan jahat yang mereka lakukan telah diumumkan ke publik, dan dengan cepat menciptakan opini publik yang sangat besar di Korea, bahkan di seluruh dunia. Dalam beberapa hari, grup Deong-nam dilikuidasi dan menghilang dari dunia bisnis. Di luar terdengar berita bahwa keluarga Amberson telah menyinggung Daniel. Mereka menghilang merupakan hal yang cepat atau lambat akan terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa menyinggung Daniel sama saja mencari jalan kematian. Sebenarnya hanya orang-orangnya sendiri yang tahu bahwa tindakan Daniel saat ini sudah sangat lembut. Semua tindakan yang dia ambil semua sesuai dengan hukum seperti biasanya.
Alasan mengapa grup Deongnam runtuh begitu cepat adalah karena internal perusahaan yang sudah goyah dan terlalu banyak berita negatif, serta melakukan terlalu banyak hal yang merugikan pihak lain. Kesimpulannya, sekarang grup Wollens telah kembali ke puncak kejayaan. Segala rintangan telah terselesaikan. Tidak ada yang berani menentang grup Wollens, dan tidak ada yang berani meremehkan keluarga Wollens. Akhirnya, kehidupan kembali damai. Setelah Tracy pulih dari cederanya, Daniel membawanya pulang ke rumah. Setiap hari Tracy beristirahat di rumah, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, dan terkadang menemani Dewi menunggang kuda dan mendaki bukit. Setiap hari dilalui dengan santai dan tanpa beban. Sedangkan Daniel, setiap hari pergi bekerja lebih awal dan kembali saat malam hari. Di saat yang sama dia juga menerima pengobatan. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap, sebulan sudah berlalu. Sekarang Daniel sudah bisa lepas dari kursi roda. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi gerakannya masih belum seleluasa. Sebelumnya, dia masih perlu melanjutkan pengobatan dan pemulihan. Sedangkan Dewi sudah tidak tahan lagi dan ingin kembali ke negara Emron. Karena dia melihat berita bahwa Lorenzo, bajingan itu, mulai mencari pasangan. Di media, dia mengatakan bahwa dia ingin mencari ibu yang lembut dan baik untuk putrinya. Ketika Dewi melihat berita itu, dia terkejut dan hampir meledak dengan amarah. Bajingan, apa maksudnya? Aku adalah mami kandung mereka, dan dia masih ingin mencari mami untuk mereka. Melihat Dewi yang emosi, Tracy membujuknya sambil tersenyum. Kakak ipar, tenanglah, mungkin saja media sembarangan bicara. Sembarangan. Dewi kembali tenang setelah mendengar ini. Mungkin juga. Tidak mungkin. Daniel memotongnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak iparku berdarah dingin dan kejam. Orang yang sangat tegas. Media mana yang berani menyebarkan berita tentangnya? Benar juga. Dewi kembali tegang. Apa itu artinya? Dia benar-benar ingin mencari mami untuk anak-anakku. Tidak mungkin. Di hati kakakku hanya ada. Kenapa tidak? Daniel menyela kata-kata Tracy, dan terus menakut-nakuti Dewi. Kamu menolaknya. Menolak pulang bersamanya. Tidak mungkin dia akan melajang selama sisa hidupnya kan. Bahkan jika dia belum menikah, anak-anak juga membutuhkan cinta dari seorang ibu. Mami kandungnya ada di sini, di mana dia bisa menemukan cinta dari seorang ibu. Dewi tiba-tiba menjadi cemas. Tidak, aku harus segera kembali ke negara Emron. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku memanggil wanita lain dengan sebutan mami. Setelah mengatakan itu, dia langsung naik ke atas untuk mengemasi barang bawaannya. Tunggu, kakak ipar. Tracy buru-buru menariknya kembali. Masalah ini belum jelas. Jangan khawatir. Selain itu, penyakit Daniel belum sembuh. Penyakitnya sudah hampir sembuh. Setiap hari dia hanya perlu melakukan akupuntur dan minum obat. Kamu bisa mengutus dokter yang dapat diandalkan. Dewi merasa sangat khawatir. Ia ingin kembali ke sana, dan tidak ingin terlalu ikut campur pada banyak hal. Kakak ipar, kalau begitu aku akan meminta Amanda dan Dixon kemari. Apa kakak ipar bisa mengajari mereka? Tracy mengikuti di belakang dan bertanya. Mereka semua adalah murid tabib Hansen, dan juga saudara seperguruanmu. Itu tidak berguna, kata Dewi. Lalu dia berkata lagi, ya, boleh juga. Dengan mengajari mereka, aku tidak perlu menghabiskan waktuku di sini. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk segera menjemput mereka. Tracy sangat gembira. Cepat, aku akan kembali ke negara Emron paling lambat besok. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.